apa namanya, Jessica Jessica. memasukkan racun ke dalam minumannya Mirna. Iya. Itu yang tidak ada. Diduga ditutup paper bag itu untuk menutup perbuatan tangannya masukkan racun. Ini jahat sekali ini. Pak Susno, beberapa hari yang lalu kan Jessica Wongso tiba-tiba bebas bersyarat ya Pak ya. Iya, Ini diskonnya lumayan banyak nih Pak, dapat remisi sekitar 58 bulan gitu. iya, hampir 6 tahun ya. Iya betul. Nah ini artinya apa? Apakah benar Jessica Wongso itu tidak bersalah Pak? Ya, ini apa namanya, pertama kita ucapkan selamat dulu ya pada Iya. Jessica, selamat bahwa dia telah mendapatkan apa namanya, bebas bersyarat dan itu sesuai dengan hukum dibolehkan. Hmm. Syaratnya tentunya kelakuan baik. Jadi apa yang diberikan oleh lapas dalam hal ini ya, Dirjen Lapas selaku pembina daripada para narapidana ini itu sudah tepat secara hukum. Nah, ada pertanyaan, apakah ini berlebihan gitu? Saya kira tidak. Makanya ini berlomba-lomba lah untuk berbuat baik, menjadi orang baik supaya mendapat pembebasan. Yang berikut, apakah ini pilih kasih? Oh tidak juga, ada aturannya itu. Nah, kemudian yang berikut, apakah ini bukti daripada Jessica tidak bersalah? Saya katakan tidak bisa saya katakan ini bukti bahwa Jessica tidak bersalah, karena yang bisa membuktikan Jessica tidak bersalah itu adalah peradilan. Nah, peradilannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa digugat, yaitu dengan peninjauan kembali untuk membuktikan bahwa Jessica ini bersalah apa tidak. Jadi silakan ajukan peninjauan kembali. Tapi setidaknya ya Pak, dari film Ice Cold Cyanida yang kita saksikan beberapa waktu Hmm. yang lalu, kan tidak ada bukti nyata bahwa Jessica lah yang meracuni almarhumah Mirna ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya mengikuti peristiwa ini ya, kalau nggak salah 2016 ya, Ya, sekitar tahun itu. hampir bersamaan dengan kasus Vina dan Iki Cirebon. Ya, Justru ini sangat disiarkan oleh televisi hampir setiap hari, hampir semua stasiun televisi swasta memberitakan ini. Dan Jessica ini seolah-olah menjadi apa namanya, orang yang sangat apa namanya, sangat dibully atau sangat dikutuk lah oleh publik ya, bahwa ya, dia adalah pelaku gitu. Jadi semacam ada tekanan bahwa Jessica harus dihukum berat gitu pada waktu itu ya. ya. Tetapi saya tetap kokoh dan yakin dengan pendapat saya bahwa ini adalah membunuh orang, meracun. Kalau dalam istilah hukum pidana ini delik material. Hmm. Kalau perbuatannya itu akibat dari perbuatan yang sudah terjadi, maka sempurnalah delik itu atau perbuatan itu. Tetapi di sini harus dibuktikan apakah pelaku ini melakukan itu, melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ya. Saya ikuti dari awal tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Nggak ada. Ya, Ya. Bahkan seorang Profesor Asep ya Pak, beliau adalah pakar hukum pidana. hukum Ya, pidana ya, ya, punya pernyataan yang cukup kuat nih Pak. Oh, tahu, boleh saya bilang sangat ya, kuat karena ya. beliau menyebutkan bahwa Jessica adalah Peradilan sesat, ya, korban peradilan sesat. betul. Itu gimana? Ya, mungkin saking dongkolnya ya beliau. Beliau itu bukan kaleng-kaleng ya, Ya, sangat pintar dan itu apa pendapatnya selalu dihargai oleh masyarakat hukum Indonesia, kalangan akademisi, praktisi dan sebagainya. Saya sependapat dengan Profesor Asep. Karena apa? Sampai dengan saat ini, baik peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun apa ya, tak ada satu bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelaku. Jadi semua memang visum ada ya. bahwa meninggalnya Mirna karena racun ya. Tapi apakah racun itu membunuh apa tidak kita tidak tahu. Kemudian bukti berupa gelas ada, bukti katanya di gelas ada racun nggak tahu juga ada apa enggak gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah bukti bahwa apakah
siapa namanya, Jessica Jessica. memasukkan racun ke dalam minumannya Mirna. Ya. Itu yang tidak ada. Ya boleh saja ada perbuatan orang mati karena diracun, tapi pertanyaannya siapa yang meracun? Kalau mau mengatakan Jessica sebagai orang yang meracun, harus ada bukti bahwa Jessica memasukkan racun itu. Nah, maka sehingga ini masih debatable. Jessica siapa? Mirna ya. Mirna. Mirna Salihin itu meninggalnya apakah karena racun? Kalau racun, siapa yang memasukkan? Untuk menuduh Jessica tidak bisa, Ya. karena belum ada buktinya. Atau meninggal karena sebab lain, karena penyakit gitu. Bisa saja orang minum kopi mana Vietnam ya, Ya. kalau di dalam ada sakit lain, Lambung, ya. lambung bisa meninggal. Kemudian yang paling penting lagi adalah yang lucu ini, kok masih ada di Indonesia. Kesimpulannya bahwa karena Jessica meletakkan apa paper bag ya Paper bag, ya. di atas meja, seolah-olah menutupi gelasnya siapa Mirna. Mirna, maka itu patut diduga ditutup paper bag itu untuk menutup perbuatan tangannya masukkan racun. Ini jahat sekali ini. Karena masih diduga Iya, ya Pak, bukan nyata-nyata. menghukum orang dengan patut diduga, dengan disangka, dengan asumsi, dengan pendapat pribadi, dengan keyakinan yang tidak ada alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan itu, ini perbuatan yang jahat sekali. Kan kita dikatakan kalau ragu lebih bagus dibebaskan. Ya. Ada lagi mengatakan lebih bagus membebaskan 100 yang bersalah daripada menghukum 1 yang tidak bersalah. Ini tidak terbukti di sini. Ini hanya konyol omong-omongan saja. Ya, saya tidak kenal Jessica ya. Ya. Jangan dikira saya pembelanya. Saya bukan pengacara juga. Saya tidak kenal Jessica. Saya bukan pengacara Jessica. Saya tidak ada hubungan keluarga, sanak famili ataupun hubungan apapun juga. Tapi saya hanya murni ingin bahwa hukum itu tegak, keadilan itu tegak, dan saya ingin murni jangan ada korban gitu, korban rekayasa. Sakit korban rekayasa. Mereka belum pernah merasakan, saya merasakan itu. Ya jangan lagi saya dibully oleh bapak itu ya, gara-gara saya belain nanti dibully lagi Pak Susno apa gitu. Ya ini kan berpendapat ya Pak, Ya berpendapat kan boleh bebas lah saja ya Pak ya. berpendapat. Baik, yang terakhir Pak, Jessica Wongso sudah bebas meskipun bersyarat, tapi tim penasehat hukum Pak Oto Hasibuan tetap akan mengajukan PK. Ini ada manfaatnya nggak Pak? Oh sangat besar manfaatnya. Hmm. Karena apa? Pertama, manfaat yang paling besar untuk seluruh Indonesia ya. Artinya kalau PK itu dikabulkan dan terbukti bahwa peradilan ini tidak benar jalannya, itu untuk supaya aparat penegak hukum kita secara internal mengadakan perbaikan, mereformasi diri. Yang kedua, untuk Jessica sendiri, ini ada gunanya, yaitu untuk memulihkan citra nama baiknya. Jangan sampai dia dilabel sebagai pembunuh, pelaku kejahatan. Dan saya salut sama Jessica ya. Dia kan ditawari untuk minta apa garasi. Gerasi ya. Dia tolak. Lebih bagus mati di dalam penjara katanya daripada mengakui kesalahan terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi PK sangat penting. Saya sangat menghargai Pak siapa advokatnya atau pengacara Pak Oto Oto Hasibuan. Hasibuan, Profesor Oto Hasibuan dan kawan-kawan yang tetap akan mengajukan peninjauan kembali walaupun Jessica sudah bebas bersyarat. Bagus, mari kita lihat, kita dukung, kita lihat kebenaran material itu bagaimana.